Anda masih bersama News NTB pemirsa, puluhan jemaah calon haji NTB terancam batal berangkat karena belum melunasi biaya haji mereka. Puluhan calon jemaah haji asal Lombok Barat belum melunasi biaya haji. 2 orang diantaranya mengundurkan diri dari jatah kuota haji tahun ini karena alasan ekonomi dan biaya haji yang naik cukup signifikan. Seperti diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan biaya perjalanan haji tahun ini sebesar 49 juta lebih. Dengan ketentuan pelunasan bagi jemaah haji reguler yang tertunda keberangkatan 2022 serta sudah lunas hanya menambah biaya sebesar 9,4 juta. Bagi calon jemaah haji hanya menambah biaya pelunasan biaya haji sebesar 23,5 juta rupiah. Sedangkan untuk calon jemaah haji yang keberangkatannya 2020 tertunda serta sudah lunas tak dikenakan ketentuan baru tersebut. Sejauh ini total sekitar 27 CJH yang belum melunasi biaya haji merupakan kursi cadangan. Selain itu terdapat sekitar 18 CJH yang meninggal dunia dan kemungkinan digantikan oleh keluarganya atau jemaah dari kursi cadangan. Data Kemenak Lombok Barat, total kuota CJH Lombok Barat tahun ini sebanyak 672 orang yang terdiri dari jemaah reguler dengan usia lansia berusia 65 tahun ke atas sebanyak 149 orang dan di bawah 65 tahun 349 orang. Kemudian cadangan sebanyak 127 orang. Dari data itu hingga pertanggal 15 Mei 2023, total yang sudah melunasi biaya haji sebanyak 555 dan 117 yang belum melunasi, yang terdiri dari sebanyak 500 CJH jemaah reguler sudah melunasi. 45 jemaah lainnya belum melunasi, kemudian untuk jemaah cadangan sebanyak 41 sudah melunasi dan 12 belum melunasi. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB Haji Zamroni Aziz menegaskan untuk NTB tahun ini masih ada 100 lebih CJH yang belum melunasi biaya haji sehingga mereka harus membuat surat sanggup membayar atau mundur supaya bisa diganti. Sampai hari ini tinggal seratusan yang belum melunasi, tapi kami anggap bahwa sampai tanggal 19 insya Allah semuanya sudah sudah semuanya pelunasan. Kementerian Agama pun telah menyiapkan daftar tunggu yang akan menggantikan CJH yang tidak bisa melunasi biaya haji. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah terima 18 parpol yang mendaftarkan bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dari 18 parpol yang mendaftar, 1 parpol lowong di 2 daerah pemilihan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lombok Tengah menerima 18 partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 mendatang. Dari 18 parpol yang telah mendaftar, masing-masing parpol telah mengajukan 6 dapil kecuali 1 partai yang hanya mengajukan 4 dapil yakni Parpol Garuda. Selanjutnya KPU akan menjalani tahap verifikasi dokumen bacalek yang dimulai pada 15 Mei sampai 23 Juni 2023. Sementara itu, berkas yang tidak lengkap dari parpol diberikan masa perbaikan yang dimulai pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Akan melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dimulai dari 15 Mei 2023 sampai 23 Juni tahun 2023. Keabsahan dokumen itu saya bilang menguji kebenaran dan keabsahan dokumen terhadap dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan persyaratan administrasi bakal calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Lombok. Adapun untuk parpol yang ingin mengajukan pergantian bacalek harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya bacalek yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia atau diganti berdasarkan persetujuan parpol. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang pemilu, Tuan Guru Bajang ajak kaum milenial tangkal hoaks karena kaum muda saat ini menjadi sasaran utama, terutama dalam kampanye yang tidak baik.
Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mendorong agar kaum milenial tangkal hoax menjelang pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum NWDI dan juga Ketua Harian DPP Partai Perindo ini menyebut kaum milenial merupakan sasaran dominan dalam berkampanye tidak baik sehingga seringkali menimbulkan permusuhan. Hal ini disampaikan saat TGB menghadiri tablik akbar di Ponpes Darul Falah, Lendang Bata, Dusun Mekar Damai, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menghindari adanya ujaran kebencian dan perpecahan pada proses demokrasi, TGB menghimbau agar kaum muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan agar lebih fokus dan memiliki cara pikir yang bersih untuk Indonesia ke depan. Kampanye-kampanye yang tidak baik atau ujaran-ujaran hoax itu adalah kaum milenial kita, anak-anak muda kita. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak muda kita yang merupakan kekuatan Indonesia ke depan, tulang punggung untuk membangun, itu pikiran mereka teracuni oleh hoax. Kita perlu anak-anak muda kita punya cara berpikir yang bersih dan punya fokus untuk membangun Indonesia ke depan. Selain itu, TGB mendorong kaum milenial tidak termakan hoax. TGB juga berpesan agar seluruh elemen masyarakat untuk membangun ketulusan dalam berinteraksi yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews yang tiba akan segera kembali, tetaplah bersama kami.